Selamat tahun baru 2021. Shalom Bapak Ibu terkasih, Happy Sunday. Tidak terasa ya, kita sudah bersama-sama melewati tahun 2020. Tentunya banyak cerita suka dan duka yang sudah kita lewati. Tetapi kita harus selalu tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan selalu luar biasa di dalam kehidupan kita semua. Memasuki tahun yang baru dan semangat yang baru, doa kami, kita semua selalu bisa menjadi terang dan berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Senang sekali kami bisa berjumpa kembali bersama Bapak Ibu terkasih di dalam ibadah online Zion Church of Christ. Dan sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami sampai pada saat ini. Sebentar lagi kami ingin memulai jalannya ibadah pada hari ini. Berkati jalannya ibadah pada hari ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkati Pastor Romi Matulesi yang ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan berkati kami semua agar hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dan kami buka jalannya ibadah pada hari ini ke dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sama-sama kita siapkan hati kita untuk meninggikan, memuji, bersorak-sorai bagi nama Tuhan yang besar. Come on. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Kita nyanyikan. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja.
selama-lamanya. Kaulah segala-galanya bagi kami, Yesus. Thank you, Jesus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Rencana-Mu indah bagiku, Kau ada di setiap jalanku. Yesus, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu itu bagianku. Kau yang kupandang, Kaulah yang kupandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudara dengan lebih sungguh lagi kita katakan, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu itu bagian kami. Kaulah yang kupandang selama hidupku, selama hidup, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kami menyembah, terima kasih Tuhan. Kau Raja
pada Engkau Tuhan, kagum padamu Yesus. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kami kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau yang layak dipuji. Tahun 2020 merupakan tahun yang luar biasa. Penyertaan Tuhan selalu nyata atas setiap anak-anaknya. Oleh karena itu, bergantunglah hanya kepada Tuhan, karena Dia satu-satunya sumber kekuatan bagi setiap kita. Pagi hari ini, Bapak Ibu yang terkasih, saya mengundang kita semua boleh bersatu hati mendukung doa untuk saudara-saudara kita. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kami sudah melalui tahun 2020 dengan baik ya Bapak. Masuki tahun 2021, kami tetap butuh penyertaan-Mu ya Bapa. Dan pagi hari ini kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami. Yang pertama, kami mau berdoa bagi saudara kami yang sedang mencari pekerjaan baru. Kau berikan kesempatan Tuhan, Kau bukakan jalan, berikan hikmat atas dia untuk melakukan setiap interview, melakukan setiap pencarian, sehingga dia boleh mendapat pekerjaan yang dia impikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang meminta hikmat dalam mengelola keuangan. Kau berkati Tuhan, berikan hikmat sehingga dia dapat mengelola keuangan dia dengan baik, dan apapun yang menjadi berkat boleh dia kelola dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa bagi saudara kami yang rindu untuk persiapan proyeknya di tahun 2021. Kau berkati selalu Tuhan, mulai dari persiapan sampai pelaksanaannya. Kami akan yakin dan percaya anak-anak-Mu akan selalu Engkau sertai ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga rindu berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kami mengucap berkat atas Indonesia Tuhan. Kau berkati para pemimpin kami, berkati presiden kami, berkati setiap jajaran pemerintah yang ada, sehingga mereka boleh bekerja dengan baik, mereka mengambil keputusan dengan tepat, sehingga keputusan yang diambil boleh berguna bagi kehidupan masyarakat ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami bersyukur untuk setiap pokok doa yang sudah dijawab, sudah Engkau jawab Tuhan. Yang pertama, kami bersyukur Tuhan untuk hasil swab negatif. Oh, terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, penyertaan-Mu selalu sempurna ya Bapa. Kami juga bersyukur untuk pemulihan hubungan suami istri yang setelah terjadi. Kau pelihara selalu Tuhan, kasih mula-mula atas keluarga ini, sehingga mereka boleh menjadi berkat kemanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Seperti yang kita ketahui bersama, sepanjang tahun 2020, gereja sudah membahas tema besar planted atau tertanam. Oleh karena itu, bagi saudara-saudara yang rindu bertumbuh lebih lagi dalam Tuhan, di tahun 2021, kami mengundang untuk bergabung dalam sel grup kami, iConnect, yang saat ini diadakan secara online. Dalam iConnect, perkembangan rohani saudara akan terpantau dan kita akan bertumbuh bersama-sama. Karena kita percaya tidak ada pertumbuhan dalam kesendirian. Saudara juga akan mendapat banyak informasi terupdate tentang kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung di gereja. Sekarang kita akan membaca ayat renungan untuk minggu ini. Saya bacakan terlebih dahulu. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kita baca bersama-sama. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Semoga ayat ini boleh menjadi rema dan kekuatan bagi setiap kita untuk menjalani tahun yang baru ini. Kita angkat kembali pujian ini. Kau
layak dipuji Tuhan, Kau layak disembah Yesus. Kami naikkan pujian kami Tuhan, Kau yang layak kami agungkan. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas Kau segala Raja di atas segala raja. namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Namamu besar, termulia. Yesus. Hai, selamat hari Minggu. Puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Sudah cukup lama kita tidak berjumpa dan sekarang kita ketemu kembali, yaitu di tahun 2021. Doa saya, saudara, di tahun baru ini, saudara bisa mengalami terobosan yang besar, saudara mengalami sesuatu yang baru, saudara mengalami sesuatu yang berbeda. Dan doa saya adalah tahun 2021 merupakan tahun di mana rahmat Tuhan dicurahkan secara dahsyat atas kehidupan Anda bersama dengan keluarga saudara. Puji nama Tuhan, saya senang bisa menjumpai saudara di minggu pertama ini di tanggal 3 Januari, yaitu di tahun 2021. Nah, untuk itu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengucap syukur bersama, yaitu kita akan terlebih dahulu memulai ibadah kita, memulai awal perdana ibadah kita di tahun yang baru ini, yaitu kita mau bersatu terlebih dahulu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Untuk itu saya mau ajak saudara, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami diizinkan Tuhan bisa melewati tahun 2020, dan sekarang kami ada di tahun yang baru. Di minggu yang pertama ini Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh menikmati ibadah bersama dengan keluarga kami, dari rumah kami masing-masing, dari tempat tinggal kami masing-masing, di lokasi-lokasi yang berbeda. Tetapi kami percaya melalui siaran online ini, kami semua dapat disatukan di dalam kasih karunia, di dalam kemurahan Tuhan. Maka karena itu dimanapun anak-anakmu ini berada, aku berdoa, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan menjangkau, menjamah setiap kami. Dan kami percaya ada sesuatu yang berbeda terjadi bagi hidup kami. Ada perubahan yang terjadi bagi kehidupan kami. Karena kami percaya Roh Kudus mengubahkan kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Maka juga Tuhan, sebelum kami masuk dalam kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kami akan bersatu di dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Maka aku berdoa, melalui sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus, kami tinggal di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kami. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu bersama kami melewati segala masa, melewati segala perubahan, melewati setiap musim. Tuhan kami tetap dahsyat, Tuhan kami tetap luar biasa bagi kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus Kristus, maka sebentar setelah kami bersatu dengan tubuh darah Yesus, kami juga akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus sederhanakan setiap kata kalimat bahasa yang kupakai, agar setiap firman Tuhan ini yaitu menjangkau dan memberkati setiap kami, kehidupan kami diubahkan, bukan cuma cakap dalam mendengar firman Allah, tetapi kami juga dapat mempraktekkannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Thank you Lord Jesus, terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di minggu yang pertama ini kita akan mulai terlebih dahulu dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan doa saya, saudara, Anda percaya senantiasa bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berharga di matanya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi Tuhan. Untuk itu, firman Tuhan di dalam Yesaya pada pasal 43 pada ayat yang keempat dikatakan, Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita yang hadir, setiap kita mengikuti acara ini, Anda dan saya adalah orang-orang yang selalu berharga di mata Tuhan.
tahunnya boleh berubah, angkanya boleh berganti, situasinya boleh berubah, apapun bisa berganti. Tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah atas kehidupan Anda, atas kehidupan saya, atas kehidupan semua orang yang bersama-sama dengan kita. Karena itu percayalah, keberhargaan kita benar-benar selalu ada di matanya Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau angkat rotinya di atas kepala kita mau berdoa bersama-sama. Kita mengimani bahwa kita yang makan tubuh dan minum darah Yesus, kita ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam setiap kita. Mari sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga, kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, untuk menyempurnakan agar tubuhku selalu sehat sempurna, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tertombak, tertikam, tergantung di atas kayu salib, agar kami mulai hari ini tidak akan terkapar di meja operasi. Di tahun 2021 ini, kami melangkah dengan iman, kami melangkah dengan kepastian, kami melangkah dengan kuasa, kami melangkah dengan mujizat. Kami menang atas segala virus, kami menang atas segala penyakit. Virus berbahaya, COVID-19 tidak berkuasa bagi kami. Bahkan kami diberkati, punya imunitas yang baik, tubuh kami kuat, menang atas segala kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan, inilah roti turun surga, tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur ini, bersama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Mulai hari ini bersama keluarga, masuk tahun 2021, kami melangkah di tahun ini, saling mengasihi, saling mengampuni, kasih mula-mula senantiasa ada di dalam rumah tangga keluarga kami. Oleh darah Yesus, kami bersama keluarga dimeteraikan, menjadi warga sorga, dijamin punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara, dimanapun berada melangkah dijagai pasukan malaikat surgawi. Aku tolak setan, aku tolak kuasa kegelapan, roh-roh jahat tidak berkuasa bagi kehidupan kami. Kami menginjak ular dan kalajengking. Kami punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjaminkan sepanjang perjalanan kami di 2021. Kami melihat kemuliaan. Kami dibawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dan kami mengimani apa saja yang kami pegang, apa saja yang kami sentuh, apa saja yang kami kerjakan, diberkati berhasil, lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kerinduan kami diberkati pasti berhasil. Inilah darah Yesus Kristus dalam nama Yesus. Demikian pula kita mau mengangkat, yaitu minyak urapan ini. Selalu kita mengurapi diri kita, selalu kita mengurapi orang-orang yang bersama dengan kita. Kita berdoa bagi lokasi di mana kita berada. Kita melepaskan kata-kata berkat, senantiasa beriman, kuasa Tuhan, pasukan malaikat, menjaga kita dari segala hal yang jahat, dari segala bentuk kerusakan. Sama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, setiap tetesnya punya kuasa mengusir setan, setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan penyakit. Silakan mulai hari ini pasukan malaikat surga jagai kami, pagari kami. Kami tolak segala kuasa kegelapan, setan, tuyul, dukun-dukun, kuasa kegelapan, roh-roh jahat, bahkan serangan-serangan setan dalam bentuk apapun kami halau. Kami diberkati, apa yang kami pegang, sentuh, kerjakan, diberkati berhasil. Kami penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kuasa, melangkah dengan mujizat. Melangkah di tahun 2021, selalu terjadi lawatan, selalu terjadi kuasa, pertolongan, mujizat Tuhan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Saudara, teteskan di atas kepala saudara, oleskan bersama-sama dengan orang-orang yang bersama dengan saudara, dan berimanlah segala yang terbaik pasti selalu terjadi bagi setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Dan saudara, sekarang kita sudah ada di tahun 2021. Bagaimana di tahun 2020 kemarin, dan bagaimana juga liburan saudara? Tentunya saudara sudah pulang, sudah sampai di rumah sekarang, dan tentunya saudara banyak kegiatan juga mungkin di akhir tahun, ada yang pergi, mungkin juga ada yang di rumah saja bersama dengan keluarga. Tapi apapun itu, kita mensyukuri bahwa kita
bisa melewati tahun 2020 dan sekarang kita ada di tahun 2021. Ada amin? Nah, untuk itu saya mau mengajak saudara kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan yang telah membawa kita masuk ke tahun yang baru ini. Kita beri tepuk tangan dari rumah kita masing-masing. Kita bersorak-sorai katakan haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau hebat, Engkau telah membawa kami ke tahun yang dahsyat, tahun yang luar biasa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Itulah suatu sukacita yang luar biasa kalau sekarang Anda dan saya kita boleh ada, yaitu di tahun 2021 ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di sepanjang tahun 2021 ini, maka gereja kita yaitu mengambil tema baru. Tema 1 tahun kita di tahun 2021, yaitu kita berbicara mengenai God's Year to Act. Apa maksudnya? Yaitu kami mengambil tema God's Year to Act adalah berbicara mengenai tahun rahmat Tuhan. Ada begitu banyak prediksi orang tentang tahun 2021. Saya begitu banyak mendengar hal-hal negatif, hal-hal yang pesimis di tahun 2021. Tentunya kita setiap kali memasuki tahun yang baru, kita punya harapan akan adanya perubahan, akan ada sesuatu yang berbeda, akan ada suatu kemajuan yang terjadi. Well, saudara yang dikasih Tuhan, tentunya tidak mudah tahun lalu ya. Dan orang berharap tahun ini, tahun 2021 ada sesuatu yang berbeda. Untuk itu saudara, kita beriman, saya percaya bahwa tahun 2021 adalah tahun rahmat Tuhan. Apa maksudnya? Artinya, kami meyakini bahwa di tahun 2021, rahmat serta perkenanan dari Tuhan itu dilimpahkan kepada setiap orang percaya untuk mengalami perubahan ke arah yang lebih maju. Say amin. Di mana saudara, proses perubahan yang terjadi itu membuat setiap kita mengalami kemajuan yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang bersama dengan kita. Nah, saya berharap saudara, perubahan yang terjadi itu dapat dirasakan oleh orang-orang yang bersama dengan kita. Kenapa demikian? Karena saya tertarik dengan tulisan daripada Rasul Paulus yang tertulis di dalam Filipi pada pasalnya yang keempat. Pada ayat yang kelima dikatakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Artinya begini, Tuhan mau agar kemajuan kita dapat diketahui oleh orang-orang lain. Dan tidak perlu malu sebenarnya ketika mungkin orang lain juga mengetahui. Kalau seseorang mengalami perubahan, mengalami kemajuan, berarti orang akan tahu bahwa oh dulunya dia, masa lalunya dia mungkin tidak baik. Nah saudara, tidak perlu malu dengan masa lalu. Karena kenapa? Karena semua orang tentunya punya masa lalu. Oke ya, sekarang kita ada di tahun yang baru. Kita juga punya masa lalu di tahun yang lalu. Nah saudara, dan pembahasan kita juga untuk di bulan Januari ini. Nah sepanjang bulan Januari, kita akan belajar mengenai transisi. Ya, kita akan belajar mengenai transisi di sepanjang bulan Januari ini. Karena peristiwa-peristiwa yang terjadi selama tahun 2020 adalah suatu keadaan yang membuat kita harus berubah. Oke. Lalu, apakah perubahan itu dapat langsung terjadi dengan sendirinya? Ataukah memerlukan ada faktor-faktor lainnya? Nah, inilah yang kita sebut dengan transisi. Oke ya, makanya kita perlu mempelajari ini, bahwa perubahan itu memerlukan adanya namanya transisi. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, transisi itu diartikan atau pengertian daripada transisi adalah peralihan dari suatu keadaan, peralihan dari suatu tindakan, suatu kondisi, atau peralihan dari sebuah tempat dan sebagainya ke dalam keadaan atau tindakan atau kondisi atau tempat yang berbeda, tempat yang lain. Sedangkan untuk definisinya sendiri transisi adalah bahwa itu menjadi masa pergantian. Masa pergantian yang ditandai perubahan dari fase awal ke fase yang baru. Nah biasanya saudara, pada saat transisi, keadaan itu belum stabil. Belum benar-benar meninggalkan yang lama dan belum sepenuhnya beradaptasi dengan yang baru. Semisal contohnya seperti ini. Kalau musim pancaroba yang terjadi ketika peralihan dua musim, yaitu misalkan dari musim hujan menuju musim kemarau atau sebaliknya, biasanya pada saat itu sering terjadi badai. Ada angin yang bertiup kencang, lalu ada hujan yang sangat deras. Biasanya setelah itu juga, karena perubahan tersebut, maka banyak orang yang suka jatuh sakit seperti flu, pilek, atau mengalami batuk. Itu ada perubahan yang terjadi. Nah saudara, tahun 2020 ini menjadi tahun yang tidak mudah tentunya. Kemarin tahun 2020 ya,
Saudara bisa melihat masuk awal tahun baru, tanggal 1, sudah terjadi bencana, istilahnya banjir di mana-mana. Bahkan banjir bandang yang merusak atau merugikan harta benda kita. Ada banyak orang yang juga mengalami dampak-dampak yang negatif dari awal tahun di tahun 2020 kemarin. Jadi 2020 menjadi tahun yang tidak mudah bagi semua orang. Bukan hanya bagi semua orang, tetapi juga bagi semua bidang kegiatan, bidang usaha, bagi setiap institusi. Oke, termasuk juga tidak mudah juga bagi siapa? Bagi gereja tentunya. Kita berubah sekarang. Tadinya ibadah offline, sekarang kita ada di rumah kan. Nah, khususnya saudara setelah ditetapkan pengumuman oleh pemerintah bahwa kita menghadapi situasi pandemi yang ditindaklanjuti dengan regulasi yang mengatur kegiatan setiap orang, yaitu untuk mulai merubah pola kebiasaan yang semula telah rutin kita lakukan, dan mau tidak mau kita diwajibkan untuk berubah ke arah sistem perilaku yang berbeda. Kita tidak bisa lagi melakukan rutinitas yang lama. Semisalnya kalau kita keluar rumah, kita mesti memakai masker, ya kita sering cuci tangan, menjaga jarak dengan orang dan lain sebagainya. Nah, perubahan ini tentunya tidak mudah ya saudara ya. Dan itu membutuhkan waktu. Dan biasanya itu belum stabil. Tidak serta-merta seseorang langsung bisa berubah dalam beradaptasi dengan pola yang baru, yaitu untuk meninggalkan pola yang lama. Dan kita juga akan terus berhadapan dengan yang namanya perubahan-perubahan lainnya. Nah, kita akan terus berhadapan dengan perubahan. Terus kita akan berhadapan dengan perubahan-perubahan tersebut. Nah, untuk itu saudara, karena di bulan Januari kita berbicara mengenai transisi, maka di minggu ini, di awal bulan, ya ini di tanggal 3 Januari, kita akan berbahas, yaitu saya bawakan judul ini, setelah saudara catat, baik-baik, siapkan catatan saudara. Judul saya di hari Minggu yang pertama ini adalah meresponi perubahan. Ya, tahunnya berubah, kita masuk dalam tahun yang baru. Maka saya berbicara mengenai perubahan, yaitu meresponi perubahan. Kita buka di dalam Roma pada pasal 12, pada ayat yang kedua. Dalam Roma 12, pada ayat yang kedua, dikatakan begini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, saudara, orang-orang biasanya mencari perubahan. Orang-orang mencari perubahan, tetapi pada kenyataannya adalah bahwa perubahan itu tidak terjadi begitu saja. Tidak mungkin perubahan terjadi serta-merta dengan sendirinya. Nah, saudara, kita harus juga mengusahakannya. Saya juga seringkali melihat orang-orang lebih senang berada di dalam yang namanya zona nyaman. Mereka tidak suka untuk menjalani sesuatu yang beresiko, lalu masuk ke dalam kegelapan yang nggak jelas. Yang walaupun misalkan melalui kegelapan itu, di sana setelahnya itu ada penuh harapan dan ada potensi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Orang hanya pengennya yang pasti. Masuk ke tempat yang gelap, dalam situasi yang gelap, itu sesuatu yang nggak pasti. Naturnya kita akan menolak. Naturnya kita akan berkata enggak. Kita akan berusaha mencari yang pasti-pasti aja. Kalau yang nggak pasti, cenderung kita akan menolaknya, tidak berani mengambil resiko ke arah tersebut. Itu adalah hal yang normal, artinya hal yang lumrah dari kehidupan manusia. Nah, saudara kasih Tuhan, mengenai ketidakjelasan, ketidakpastian, saya pernah menceritakan hal ini, tapi saya coba ulang sedikit. Suatu ketika, saudara, ada seorang mendaki gunung sendirian, lalu sampai di sebuah tebing, kondisinya waktu itu malam, dia menggunakan senter tentunya, dan dia berusaha menuruni sebuah tebing. Pada waktu dia menuruni sebuah tebing, talinya sudah dia siapkan, dan dia mulai menuruni tebing, terjadi hujan lebat, hujan deras. Karena dia sudah terlanjur, maka dia sambil kakinya menapak di dinding tebing, dia terus turun. Dan mendadak, saudara, lampu senternya dia mati. Maka otomatis gelap keadaannya. Hujan lebat, cuaca dingin. Dan dia berusaha agar lebih cepat lagi untuk sampai ke bawah. Begitu dia terus berusaha turun, mendadak-dadak karena hujan, maka lereng daripada tebing yang tempat kakinya menapak itu licin dan dia terpeleset. Lalu setelah terpeleset, maka dia mulai meluncur dengan deras ke bawah, tetap dengan talinya dia, sampai di bagian bawah, talinya tiba-tiba ngejam dan macet. Dan dia tersangkut di talinya sendiri, dan dia berusaha untuk menggapai kanan dan kiri,
dia berusaha untuk menggapai juga dengan kakinya, setidaknya dia dapat menyentuh dinding tebing tersebut. Tetapi sejauh manapun dia bergerak, tangannya berusaha mencapai, menggapai, dan tidak pernah dapat menyentuh apapun juga. Dia berusaha dengan kaki, dia juga tidak menyentuh apa-apa. Dia melihat ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, gelap gulita, dan cuacanya hujan. Lalu di tengah situasi yang mencekam seperti itu, dia mulai berdoa. Di situasi kegelapan seperti itu, dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya menghadapi situasi yang berat. Tolong saya selamatkan saya dari situasi ini. Selesai dia berdoa, ada suara yang berkata sama dia, potong talinya. Dia kaget. Dia lihat ke bawah, potong talinya. Dia nggak jelas, di bawah gelap. Bisa-bisa saya mati. Dia mengabaikan suara itu. Dia berdoa kembali dan berkata, Tuhan tolong saya, selamatkan saya dari situasi ini. Suara itu kembali datang dan berkata, potong talinya. Dia tidak percaya dengan suara itu. Kok kalau Tuhan, kenapa dia harus potong talinya? Ini membuat dia celaka. Karena di bawah gelap, dia nggak bisa lihat apa-apa. Sekali lagi dia berdoa, dengan doa yang sama, dan suara itu kembali berkata, potong talinya. Dia meraba ke bawah kakinya, karena dia tidak menyentuh apapun di bawah. Keesokan paginya, saudara, ada pendaki gunung yang lain yang mendaki, lalu menjumpai di sebuah dataran, dia berjumpai ada seorang pria yang tergantung di tali tersebut, di tali yang dia pakai, dan pria tersebut mati kedinginan. Dan saudara kasih Tuhan, ternyata yang mati itu adalah siapa? Pria yang tadi malam, yang turun dari tebing, yang telah berdoa untuk minta diselamatkan Tuhan. Tapi dia tidak mau potong talinya. Ironisnya, dia mati tergantung di tali itu dengan jarak 10 cm dari atas tanah. Artinya, saudara, sebenarnya suara itu sedang mengatakan, potong talinya karena kamu sudah sampai, gitu loh, saudara. Tapi persoalannya, kenapa orang ini tidak mau potong talinya? Karena kegelapan. Tidak jelas. Itu dia maksud saya. Saudara kasih Tuhan, perubahan itu beresiko. Oke, untuk berhadapan dengan perubahan itu beresiko. Tetapi kita harus belajar untuk mengambil resiko tersebut. Paham dulu sampai di sini. Menghadapi perubahan itu beresiko, saudara. Nah, perubahan baik dan buruk terjadi pada semua orang. Semua orang akan berhadapan dengan yang namanya perubahan. Garis bawah ini dulu. Kita tidak bisa menolak perubahan. Semua orang akan berhadapan dengan perubahan. Ya, Anda tidak bisa lari dari perubahan. Bahkan, satu-satunya hal yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Perubahan itu adalah esensi daripada kehidupan. Karena perubahan itu konstan, atau perubahan itu terus-menerus. Dunia kita terus bergerak, musim hujan berganti musim kemarau. Bangunan yang ada itu akan direnovasi, diganti dengan bangunan yang baru. Terus-menerus seperti itu. Sepatu yang kita pakai, sendal yang kita gunakan juga akan diganti. Lalu kita secara konstan bergerak maju, atau kita juga bergerak mundur. Tidak ada yang namanya orang berdiri diem, nggak bergerak-bergerak. Semua orang pasti bergerak. Usia kita juga terus bertambah, ya kan? Dan kekuatan kita juga terus berubah. Ada yang bertambah kuat dari anak-anak menuju dewasa, kekuatannya bertambah. Dan seiring bertambahnya usia juga, ya kan? Kita yang bertambah usia, itu malahan juga bisa saja membuat kita semakin melemah dan semakin menurun kekuatan kita. Paulus menulis di dalam 2 Korintus pada pasal 2 Korintus pada pasal yang keempat, pada ayat yang ke-16, dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi pahami, kekuatan kita itu bisa mengalami penurunan. Artinya apa? Kita terus berubah. Jadi kita tidak mungkin menolak perubahan. Pasti kita akan mengalami perubahan. Itu sebabnya kenapa di awal tahun saya harus membahas ini. Karena kita berhadapan dengan yang namanya perubahan. Dalam Roma 12 pada ayat yang kedua, pembahasan kita adalah ayat yang menyuruh kita untuk berubah. Seluruh proses perubahan itu dapat diringkas dalam satu ayat ini yang dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dalam teks aslinya, kata berubah itu adalah benar-benar berubah, seperti dalam proses metamorfosis, yaitu seekor ulat berubah menjadi kupu-kupu. Benar-benar berubah. Itu teks maksud daripada Roma pada pasal 12 pada ayat yang kedua ini. Nah, saya coba artikan ayat ini, saudara, bahwa dia dikatakan seperti ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan mengubah pikiranmu.
Jadi kita harus berubah. Kata berubah juga itu menandakan adanya transisi. Itulah sebabnya kenapa di Januari ini kita akan berbicara mengenai transisi ini. Nah, karena itu saudara yang dikasih Tuhan, bicara mengenai perubahan, itu mengubah dengan konsep berpikir, dengan pikiran kita. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi di bagian-bagian akhirnya nanti saudara. Nah, banyak orang berusaha mengambil satu langkah besar. Dari posisi sekarang, mereka berusaha kepada posisi yang mereka inginkan. Mereka berusaha ada perubahan dari posisi mereka ke posisi yang baru. Kemudian ketika mereka gagal, mereka tidak mengerti kenapa ini terjadi. Kok bisa gagal ya? Saya mau berubah, kok bisa gagal ya? Pernahkah saudara mengalami situasi itu di tahun yang lalu? Nah, mereka tidak akan bingung seandainya mengerti tentang sifat daripada perubahan itu sendiri. Nah, saya akan bahas mengenai hal ini, tentang perubahan, bahwa ada dua macam perubahan yang datang dalam kehidupan kita. Catat ya, perubahan itu akan datang. Setiap orang akan berhadapan dengan perubahan. Nah, saya mau ajak saudara untuk mengerti dulu. Ada dua macam perubahan yang datang dalam hidup kita. Yaitu perubahan yang pertama adalah perubahan yang dipaksakan. Yang kedua adalah perubahan proaktif. Oke? Perubahan dipaksakan dan perubahan proaktif. Perubahan yang dipaksakan itu faktornya adalah dari kejadian dari luar kita, eksternal. Artinya bukan disebabkan oleh diri kita sendiri. Itu adalah perubahan yang sebenarnya tidak Anda pilih. Perubahan yang tidak ingin kita alami lah, seperti itu. Tetapi kita semua mengalami perubahan yang dipaksakan. Saya pun mengalami perubahan yang dipaksakan. Anda juga mengalami perubahan dipaksakan. Kita semua mengalami perubahan yang dipaksakan. Nah, berikut ini saya kasih contoh agar saudara mengerti apa sih perubahan yang dipaksakan, Pak. Ini dia. Berikut ini beberapa contoh peristiwa yang mungkin pernah kita alami sebagai perubahan yang dipaksakan. Yang pertama adalah pandemi. Ya, 2020. Gara-gara pandemi semuanya berubah, kan? Kita dipaksa berubah. Nggak boleh salaman lagi. Menjaga agar tidak terjadi penularan, ya kan? Mengurai berkerumun kita dilarang, untuk tidak terjadi klaster baru. Ketemu orang kita diarahkan dengan menggunakan masker, lalu sering mencuci tangan, jangan pegang mata, jangan pegang hidung, jangan pegang mulut, untuk menghindari yaitu virus tersebut. Pandemi telah memaksa kita untuk berubah dari hal-hal yang biasa dahulu kita lakukan. Yang kedua, penyakit. Orang yang tadinya mungkin perokok berat, setelah dia kena penyakit paru-paru atau kena penyakit penyumbatan pembuluh darah ke jantung, dia mulai berubah untuk tidak lagi, yaitu menyentuh rokok. Artinya apa? Dia dipaksa berubah dengan penyakit. Lalu terdampak pengurangan karyawan. Ya kan? Ada perubahan lagi. Terpaksa lagi tidak bisa pergi ke kantor, tidak kerja, jadi pengangguran. Ya kan? Ada banyak orang bilang kerja itu capek. Ya kan? Kerja itu lelah. Tapi lebih capek nganggur sebenarnya, saudara. Bayangin. Berikutnya lagi, saudara, yaitu penurunan jumlah pendapatan. Ketika masa pandemi, ada orang pendapatannya mulai dikurangi. Ketika pendapatan dikurangi, apa yang terjadi? Kita dipaksa berubah. Gaya hidup, pembelanjaan kita mulai ngerem, kita mulai kurangin. Hal-hal yang nggak penting kita nggak usah belanja yang penting. Itu yang terjadi, kita mulai berubah, dipaksa untuk berubah. Apalagi paksa untuk berubah? Diputusin pacar. Nah, ya kan? Ketika diputusin pacar, berubah. Sikapnya segala macam, semuanya berubah. Suasananya berubah. Yang tadinya ada kunjungan, yang tadinya sering keluar rumah, pulang jarang gitu ya saudara. Sekarang udah di rumah terus. Gara-gara udah diputusin pacar. Udah berubah dia sendiri. Oke, nanti saya akan lebih jelaskan lagi di bagian berikutnya. Lalu selanjutnya adalah kecurian atau kecopetan. Itu juga memaksa kita untuk berubah. Ada kehilangan tertentu. Ada bencana alam karena cuaca, rumah kebanjiran, atau tanah longsor, dan lain sebagainya. Saya pernah mengalami situasi seperti itu, kebanjiran. Tadi paksa untuk berubah jadinya, ada satu perubahan yang terpaksa. Lalu juga ada kecelakaan yang terjadi. Itu juga sesuatu yang berubah. Oke? Lalu yang terakhir adalah kematian sahabat atau kematian anggota keluarga. Iya, gara-gara anggota keluarga kita ada yang mengalami meninggal dunia, ada sesuatu yang berubah. Ada kebiasaan yang berubah. Ada sesuatu yang harus berubah. Lihat, ini adalah sesuatu yang dipaksakan untuk berubah. Nah, saya yakin banyak orang kesulitan mengatasi perubahan yang dipaksakan. Itu normal. Saya juga mengalami hal yang sama.
Banyak orang kesulitan mengalami perubahan yang dipaksakan. Ketika ada contohnya adalah seorang pria mengatakan putus pacaran dengan caranya sendiri kepada wanita, maka sang wanita yang diputusin mengalami perubahan yang dipaksakan. Terjadi sesuatu yang tidak dia inginkan. Ia tidak tahu bagaimana cara mengatasi masalahnya dengan cara yang membangun. Nah, salah satu alasan orang mengalami masa yang sulit dengan perubahan yang dipaksakan adalah karena mereka tidak mungkin mempersiapkan diri sebelumnya. Nggak ada kan orang mempersiapkan diri sebelumnya? Nggak ada kan pacarnya akan bilang sama dia, "Dek, siap-siap ya. Dalam 1 minggu ke depan kamu akan saya putusin. Siapin mental ya. Nanti saya akan putusin kamu," gitu. Adakah kayak begitu? Orang mau diputusin diomongin dulu di depan? Nggak ada ya, saudara ya? Nggak ada. Adakah pencopet yang mau mencuri Anda bilang, "Nanti 2 hari lagi kamu lewat sini, saya akan curi ya. Jadi siap-siap mentalnya," gitu. Nggak ada. Setiap orang tidak pernah mempersiapkan diri sebelumnya dalam menghadapi perubahan yang dipaksakan ini. Perubahan yang dipaksakan tidak datang kepada Anda sebagai sebuah kejadian yang terpisah. Artinya gini, perubahan yang dipaksakan itu akan berakibat atau akan mempengaruhi area-area yang lain. Contoh soal yang tadi, ketika si cewek tadi, si wanita tadi yang diputusin oleh pacarnya, maka biasanya ada yang meresponinya. Dia akan berespon pada waktu diputusin. Responnya apa? Dia bisa saja mabuk-mabukan gitu. Diputusin pacar. Atau mungkin cari pasangan baru deh. Dia berusaha cari pasangan baru. Atau mungkin PDKT dengan orang lain gitu ya. Lalu mulai memposting di medsos sebagai pengumuman. Nih, gue juga masih laku gitu kan. Untuk membalaskan rasa sakit hatinya. Itu dia bisa lakukan seperti itu. Atau mungkin bisa saja dia mulai menyalahkan orang lain. Ini gara-gara si Anu nih. Ini gara-gara dia nih. Bisa saja dia mulai menyalahkan orang-orang yang di sekitarnya. Bahkan, mohon maaf nih, orang tersebut bisa saja menyalahkan Tuhan atas perubahan yang terjadi. Itulah sedikit penjelasan tentang perubahan yang dipaksakan. Lalu perubahan yang kedua adalah perubahan proaktif. Kalau tadi yang pertama perubahan dipaksakan yang terjadi bagi kehidupan kita, kalau yang kedua adalah perubahan proaktif. Ini adalah keaktifan seseorang dalam merespon segala hal yang terjadi di dalam hidupnya. Artinya dia bekerja sama. Dia mau berubah dengan sadar, tanpa dipaksa. Ini berarti kita sendiri dengan sadar, memilih untuk berubah. Dengan harapan, dengan tujuan karena ingin meningkatkan kualitas hidup. Ini biasanya disebabkan karena faktor internal dibandingkan faktor eksternal dari dalam diri kita, karena kita yang pengen mau berubah. Misalkan ada seorang pria yang umurnya hampir mencapai 50 tahun dan dia menyadari begini, kalau dia tidak segera mengurangi berat badannya, maka bisa-bisa dia tidak bisa melihat cucunya yang SMP lulus SMP. Jadi daripada kenapa-napa dengan kesehatan dia berusaha mengurangi berat badannya, dia berolahraga, dia menjaga kestabilan berat badannya, tujuannya agar dia bisa memiliki umur yang panjang. Atau mungkin ada seorang anak muda memutuskan untuk saya kuliah supaya dia bisa mendapatkan pendidikan lanjutan, dan itu dapat meningkatkan taraf hidup dia, dan itu akan ada perubahan ini akan membuat dia mengalami satu kehidupan yang berbeda, satu kemajuan yang berbeda. Itu adalah perubahan yang orang mulai dari dirinya sendiri. Itulah perubahan proaktif. Dia sadar, dia mau berubah. Dan perubahan proaktif itu, saudara, itu dapat membuat orang tersebut jadi bersemangat. Orang-orang yang mau berubah dengan sendirinya, dari diri dia, biasanya cenderung semangat. Ada sesuatu yang menyegarkan di dalam diri dia. Ada sesuatu yang menyenangkan. Ada sesuatu yang memuaskan dengan membuat perubahan positif dalam hidup Anda. Nah, kemajuan yang Anda buat dan hasil yang Anda dapatkan membuat Anda merasa jadi luar biasa. Saudara, perubahan proaktif itu juga dapat berdampak juga kepada hal-hal yang lain. Ketika saudara memutuskan, saya mau berubah. Ketika saudara memutuskan perubahan atas diri saudara, itu akan memiliki efek kepada hal-hal lain di sekitar kita. Oke? Dan contohnya seperti ini. Pada saat seseorang di sebuah perusahaan, dia berusaha merubah kebiasaannya yang tadinya suka menunda-nunda, kurang perhatian. Lalu dia berubah menjadi tepat waktu apa yang dia kerjakan.
Dia janji dengan orang juga tepat waktu. Lalu dia juga mulai memberikan perhatian, attention to detail gitu saudara. Lebih perhatian pada hal-hal yang kecil, sederhana. Akhirnya gara-gara dia melatih dirinya seperti itu, dia menjadi lebih tangkas, lebih produktif dalam aktivitas pekerjaannya. Dan setelah beberapa waktu, pimpinannya yaitu mendapati dan melihat kinerjanya, dan pimpinan senang dengan dia. Lantas pimpinannya mengambil keputusan untuk meningkatkan pendapatannya dia. Gajinya dinaikkan. Nah saudara, dengan pendapatan yang mulai meningkat, taraf hidupnya mulai naik, itu membuat dia dapat mengajak pasangannya, mengajak istrinya maksud saya, untuk punya kencan bersama dengan istrinya di luar. Setiap minggu dia bisa makan bareng dengan istrinya. Di tengah kesibukan pekerjaan, kadangkala orang suka lupa dengan hubungan dengan pasangan, tetapi karena dia punya pendapatan baik, dia coba membangun hubungan dengan istri jauh lebih baik lagi. Setiap minggunya dia bisa punya kegiatan bersama dengan istrinya. Maka saudara, akibat daripada dia membangun hubungan, dia makan bersama dengan istrinya, hubungan dia dengan istrinya, kualitasnya semakin baik. Nah, karena kualitasnya semakin baik, maka hubungan dari ayah dan ibu ini diperhatikan oleh anaknya. Anak-anak melihat ayah dan ibu di rumah itu rukun. Anak-anak melihat ayah dan ibu memiliki hubungan yang baik, bukan bertengkar, bukan berselisih paham. Saya percaya anak-anak akan merasa secure. Anak-anak akan merasa aman ketika dia melihat papa mamanya itu memiliki hubungan yang baik. Nah, ketika anak-anak merasa lebih aman melihat dengan hubungan yang baik antara papa dan mamanya, itu malahan akan meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak kita. Lihat saudara ya, ini jadinya mengalami yang namanya efek domino. Dari seorang yang di kantornya mau berubah dari pola-pola yang kurang tepat, ketika dia merubah pola itu, maka efeknya terjadi kepada hal-hal yang lain. Makanya saya kasih tahu sama saudara, Tuhan tidak pernah tertarik merubah orang lain. Tuhan tidak pernah tertarik merubah pasangan Anda. Tuhan hanya tertarik merubah diri Anda terlebih dahulu. Setelah Anda berubah, maka orang-orang yang terkoneksi dengan Anda, mereka juga akan mengalami perubahan. Oke? Tuhan tidak tertarik merubah orang-orang yang Anda pimpin, tetapi Tuhan tertarik merubah seorang pemimpin, karena ketika seorang pemimpin berubah, maka orang-orang yang dipimpinnya akan mengalami perubahan. Maka dan untuk itulah kenapa saya harus berubah sebagai seorang pemimpin, karena ketika saya berubah, orang-orang yang saya pimpin juga akan mengalami perubahan. Karena perubahan dimulai dari seorang pemimpin. Saudara kasih Tuhan, perubahan proaktif, perubahan yang dipilih sendiri, satu perubahan kecil yang kita mau ambil, itu dapat berdampak jangka panjang. Dan jujur saja sebenarnya bahwa perubahan itu sendiri juga, kalau saya mau jujur sama saudara, perubahan itu memiliki dampak emosi yang negatif. Baik perubahan yang dipaksakan maupun perubahan proaktif. Kedua perubahan ini pun tetap memiliki dampak emosi yang negatif. Ini dapat membuat seseorang keluar jalur. Perubahan yang dipaksakan bisa membuat seseorang kalah. Karena apa? Karena ada situasi, ada perasaan-perasaan di dalam diri kita. Nah, saya mau ngajak saudara untuk saudara mengenali perasaan-perasaan ini. Sehingga ketika itu datang, saudara sudah tahu bahwa, oh ini perasaan-perasaan yang akan saya hadapi pada waktu saya berhadapan dengan perubahan. Nah, yang pertama, saudara, perasaan ini akan saudara hadapi pada waktu saudara berhadapan dengan perubahan, yaitu perasaan kehilangan. Nah, pada waktu seseorang misalkan tidak bekerja lagi, Anda akan merasakan kehilangan kemampuan. Ya, kalau orang udah nggak bekerja, dia kehilangan apa? Kehilangan kemampuan untuk apa? Untuk bayar tagihan. Dia merasa kehilangan kemampuan yang tadinya bisa bayar tagihan. Aduh, pada waktu pandemi kemarin perubahan itu, pengurangan karyawan, ada orang yang mulai kehilangan kemampuannya. Rasa kehilangan pasti terjadi, saudara. Pada waktu misalkan saudara, yaitu mengambil inisiatif untuk berdiet, Anda pengen menguruskan atau menurunkan berat badan, maka di situ juga Anda akan merasakan kehilangan. Tahu nggak kehilangan apa? Kehilangan kesempatan untuk menikmati makanan yang Anda sukai. Makanan Anda sukai tentunya apa? Itu menambah kalori di dalam tubuh Anda yang membuat berat badan Anda meningkat. Jadi saudara bisa melihat di sini bahwa kita merasa kehilangan, ada perasaan kehilangan. Pada saat misalkan saya menikah, saya terbiasa
kumpul dengan teman-teman yang pemain basket. Banyak waktu saya bersama-sama dengan mereka. Seminggu bisa 2 atau 3 kali saya latihan basket. Tapi begitu saya menikah, waktu saya untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman basket saya sudah tidak ada lagi. Saya harus mengorbankan itu. Saya harus konsentrasi dengan keluarga saya yang baru. Saya harus berkonsentrasi dengan istri saya, dengan anak-anak saya. Saya harus lebih banyak interaksi dengan mereka dan lain sebagainya. Ada rasa kehilangan, iya. Perubahan, namanya sudah menikah. Ada sesuatu yang berubah, maka ada rasa kehilangan. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih detail lagi. Itu perasaan yang pertama. Makanya, dengan setiap perubahan, ini saya katakan, selalu ada harga yang harus dibayar. Nggak apa-apa, saudara. Perubahan itu membuat ada sesuatu harga yang harus dibayar. Masuk 2021 juga ada harga yang harus kita bayar. Yang kedua, perasaan yang kita akan hadapi pada waktu, yaitu kita menghadapi perubahan, adalah konflik. Terjadi konflik. Maksudnya bagaimana? Maksud saya adalah perubahan tersebut memungkinkan atau kemungkinan membuat Anda merasa kesal dengan adanya perubahan. Anda bisa marah pada seseorang. Seperti tadi saya katakan, diputusin pacar tadi. Anda bisa kesel. Anda bisa marah pada seseorang. Anda mungkin kecurian, Anda mungkin kecopetan, Anda bisa marah pada sesuatu. Ya kan? Anda mengalami sesuatu yang keluarga Anda meninggal. Anda bisa komplain. Anda marah, kenapa ini terjadi? Bahkan, mohon maaf nih, orang bisa marah sama Tuhan. Dan di sini saya katakan, Anda harus lebih berhati-hati. Agar apa? Agar tidak membiarkan amarah ini melumpuhkan diri Anda sendiri. Perasaan konflik ini akan terjadi di dalam diri kita. Yang ketiga, perasaan yang terjadi adalah apa? Yaitu penolakan. Ini akan panjang saya jelaskan di area perasaan penolakan ini. Anda merasa bahwa dunia sedang tidak adil. Itu yang terjadi pada waktu terjadi perubahan yang dipaksakan atas hidup Anda. Seperti tidak adil. Memperlakukan kehidupan Anda. Anda merasa tidak ada orang yang mengalami penderitaan seperti Anda. Seolah-olah Anda akan berkata begini, saya paling menderita dibandingkan orang-orang lain. Gak ada orang lain yang menderita seperti saya, gitu kan. Itu persis seperti yang dikatakan oleh Ayub. Ayub juga bilang begitu. Dia paling menderita. Dia menyampaikan keluh kesahnya. Banyak orang mulai mendefinisikan dirinya yaitu dengan kegagalan. Mulai mendefinisikan bahwa dirinya adalah orang yang gagal. Ini jawaban saya bagi saudara, bahwa begini, Anda bukanlah masalahnya. Anda bukanlah kegagalan. Banyak orang berpikir pada waktu dia gagal, dia berkata bahwa dialah yang gagal. Padahal saya katakan bahwa saudara, Anda bukanlah masalah daripada kegagalan itu. Karena Anda bukanlah kegagalan. Masalah dan kegagalan hanyalah pengalaman yang terjadi dalam hidup Anda. Tetapi itu bukan Anda. Catat dulu ya. Masalah kegagalan hanya pengalaman. Tetapi itu bukanlah Anda. Gitu loh saudara. Itu seperti kalau saudara merasa bahwa itu diri Anda. Itu seperti Anda sedang memberikan label yang ditempatkan pada sebuah produk yang bukan produk sebenarnya. Misalkan perjamuan ini ada mereknya, saudara. Kita sedang melabelkan dengan label yang lain. Jadi label aslinya ditutupin. Kita sedang mengatakan produk yang berbeda. Padahal bukan itu. Label ini hendak menutupi produk sebenarnya. Seperti itu, saudara. Ketika kita mulai mengatakan bahwa saya orang gagal, saya orang yang tidak berhasil, dan lain sebagainya, kita mulai mengatakan diri kita. Berhati-hatilah akan hal ini. Ada sebuah contoh cerita, saudara, seorang ibu yang memiliki anak usia 3 tahun, anak laki-laki. Terlepas dari pegangannya dia, lantas anak ini lari ke jalanan, mendadak ada sebuah mobil lewat, dan mobil itu menabrak anak ini dan langsung meninggal di tempat. Nah, setelah kejadian itu, saudara, sang ibu mulai melabeli dirinya bahwa dia ibu yang nggak perhatian. Dia mulai melabeli dirinya sebagai ibu yang nggak layak. Dia begitu dikuasai oleh rasa bersalahnya dia. Sehingga ia tidak dapat berfungsi di dalam masyarakatnya. Dan saya katakan sama saudara, setiap orang bisa berhadapan dengan masalah. Tapi cara kita meresponi masalah itu yang keliru. Contoh yang di dalam Alkitab adalah kejadian yang dialami oleh Daud. Pada saat Nabi Nathan datang mengatakan tentang kesalahannya Daud atas kejahatan Daud terhadap Uria, di mana Daud mengambil Batsheba yang menjadi istrinya dan membunuh suaminya Uria dengan politiknya dia. Lalu akhirnya ketika Batsheba punya anak dari Daud, maka Nabi Nathan mengatakan bahwa anak yang telah dilahirkan Batsheba itu akan dibuat mati. Maka Daud menangis, saudara.
Pada waktu anak itu sakit, Daud menangis, dia nggak mau makan, dia berdoa, memohon agar anak itu jangan mati, karena itu bukan kesalahan anaknya, melainkan kesalahan daripada dirinya Daud. Tetapi saudara, pada akhirnya anak itu meninggal. Dan ketika anak itu meninggal, inilah responnya Daud. Daud bukan meratapi kepergian atau kematian anak itu. Daud tidak mempersalahkan dirinya. Tapi ini yang dilakukan oleh Daud dalam 2 Samuel pada pasal 12. Pada ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-23 dikatakan begini. Pada hari yang ke-7, matilah anak itu. Dan pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati. Sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya, tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan diri. Ketika Daud melihat bahwa pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah ia bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah matikah anak itu? Jawab mereka, sudah. Lalu Daud bangun dari lantai, ia mandi dan berurap dan bertukar pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu pulanglah ia ke rumahnya, dan atas permintaannya dihidangkan kepadanya roti. Lalu ia makan. Berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau berbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu engkau berpuasa dan menangis, tetapi sesudah anak itu mati engkau bangun dan makan. Jawab Daud, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis, karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang dia sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saudara, ketika Anda mulai memandang diri Anda dari kacamata masalah yang sedang Anda alami, maka Anda akan mulai mengembangkan mentalitas korban. Berbeda dengan Daud. Daud tidak demikian. Daud percaya bahwa ya sudah, dia yang akan menyusul anaknya. Dia tidak perlu berlama-lama di dalam situasi yang menyedihkan. Saudara yang kasih Tuhan, korban atau mentalitas korban selalu bertanya begini, ketika terjadi sesuatu yang negatif, kenapa saya? Gitu loh. Kenapa nggak orang lain? Kenapa ini terjadi? Minta alasan atas sesuatu yang terjadi. Perubahan yang ada terjadi ini, kenapa ini terjadi? Persoalannya sayangnya, tidak selalu ada alasan mengapa sesuatu itu terjadi. Pada waktu keluarga kita meninggal, kita mungkin bertanya, kenapa ini terjadi Tuhan? Kenapa nggak dikasih kesempatan? Tapi persoalan saudara, nggak ada, tidak segala sesuatunya selalu ada alasannya, gitu loh saudara. Nah, orang yang melihat diri sebagai korban dalam situasinya memiliki kecenderungan untuk apa? Untuk mengungkapkan, bereaksi secara verbal, ucapannya, secara emosi, bahkan secara fisik juga dia melakukan, melampiaskan secara fisik kepada siapa? Kepada mereka yang dianggapnya sebagai penyebab daripada masalahnya. Makanya orang-orang dengan mentalitas korban bisa jadi marah kepada orang yang tidak bersalah, yang sedang ada di sekitar dia. Dia coba melampiaskan pada orang-orang di sekitar dia. Saudara pernah ketemu dengan orang yang bermasalah dan mulai melampiaskan masalahnya kepada orang-orang yang di sekitar dia? Itu dia. Benarlah perkataan ini, saudara. Orang terluka itu melukai orang lain. Garis bawah ya, orang terluka melukai orang lain. Makanya pastiin dulu, saudara. Kalau saudara baru terluka, hati saudara baru terluka, please jangan bangun hubungan dengan orang lain. Jangan bangun hubungan yang baru. Kenapa? Ketika engkau membangun hubungan yang baru dengan orang lain, engkau hanya akan melukai hubunganmu dengan orang itu. Kalau sekarang Anda belum punya pasangan, Anda ingin mencari pasangan, saya sarankan buat saudara, carilah pasangan yang tidak terluka. Oke, kenapa demikian? Kalau saudara membangun relationship dengan orang yang terluka, maka orang yang terluka itu akan melukai Anda. Tapi kalau Andanya nggak tahan, Andanya maksain diri, lalu Anda membangun hubungan dengan orang yang terluka, ya resiko ditanggung penumpang, bukan ditanggung pendeta. Ya saudara ya. Jadi saudara pahami baik-baik. Orang terluka akan melukai orang lain. Cerita dalam 1 Raja-Raja pada pasal yang ketiga, kalau saudara baca baik-baik, itu kisah tentang 2 orang wanita yang punya anak bayi masing-masing baru lahir. Lalu dalam satu kejadian, akhirnya salah satu ibu, yaitu menindis anaknya dan anaknya mati. Lalu dengan diam-diam, dia menukar bayinya yang mati dengan ibu yang anaknya tidur di sebelahnya yang baru lahir juga. Ketika pagi harinya diketahui bahwa kenapa anaknya tidak bergerak lagi, ibu yang punya anak yang masih hidup. Ternyata dia menyadari ini bukan anaknya dia. Ternyata anaknya dia sudah diambil oleh si ibu yang satu. Terjadi keributan. Masing-masing mengklaim bahwa itu adalah anaknya. Yang hidup adalah anaknya. Yang mati anaknya kamu, masing-masing mengklaim. Bingung bagaimana caranya.
Dan saudara, pada akhirnya peristiwa ini saudara dihadapkan kepada Raja Salomo. Dan Raja Salomo mengambil keputusan bahwa bayi itu akan dibelah menjadi dua. Satu buat ibu yang satu buat ibu yang satunya lagi. Spontan yang ibu yang benar-benar memiliki anak tersebut langsung protes dan mengatakan, nggak usah, izinkan anak itu hidup. Biarkanlah si penculik untuk memiliki anak itu. Nah, dari sinilah Raja Salomo menjadi tahu siapa ibu yang sesungguhnya. Dua orang ibu ini sama-sama menghadapi situasi atau perubahan yang dipaksakan. Kedua ibu ini memiliki respon yang berbeda. Yang satu meresponi dengan mentalitas korban. Ketika anaknya mati, dia mulai menyalahkan orang lain atas kematian bayinya. Dan dia bertanya, kenapa saya, kenapa bukan orang lain yang ngalamin seperti itu. Sedangkan ibu yang anaknya masih hidup menyadari bahwa situasi di luar kendali dia. Daripada dia berpusat pada sakit hatinya, melabrak ibu yang telah menculik anaknya, lebih baik dia mencari solusi dengan menyerahkan masalah itu kepada raja. Makanya pada saat raja mengambil keputusan untuk membelah dua anak itu, si ibu menolaknya. Dia tidak fokus pada dirinya. Dia tidak fokus pada rasa sakit hatinya. Tetapi dia fokus ke yang terbaik kepada anak itu. Artinya ketika hal yang paling berharga di dalam hidupnya diancam, dia tetap objektif untuk bisa meresponsnya dengan benar. Ini yang perlu kita lakukan. Kita perlu merespons setiap perubahan dengan benar. Wanita ini mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tetapi itu tidak membuat dia berhenti mengatasi perubahan yang dipaksakan dengan cara yang efektif. Saudara yang kasih Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang yang efektif. Kita bisa menjadi orang-orang yang maju. Kita bisa menjadi orang-orang yang berhasil pada waktu kita meresponi perubahan dengan tepat. Makanya judul yang kita bawakan di minggu ini adalah meresponi perubahan. Meresponi perubahan harus dengan tepat. Saya bagikan ada 4 cara kita meresponi perubahan. Yang pertama, saya akan bawakan yaitu 3 halnya dulu. Yang bagi tiga bagian pertama adalah 3 respon yang salah. Respon yang pertama yang salah adalah sebagian orang meresponi perubahan dengan kompromi. Mereka menanggungnya dan mundur dengan harapan bisa meminimalisir dampak perubahan dalam hidup mereka. Ada tekanan yang mereka alami. Bukannya mereka menghadapi perubahan itu, bukannya mereka menghadapi tekanan tersebut, malah mereka berkompromi dengan harapan ini bisa menjadi tenang dengan sendirinya. Banyak orang tahu itu satu hal yang salah. Dia ke gereja, dia mungkin melayani Tuhan. Dia tahu itu sesuatu yang nggak benar nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi karena tekanan, tapi karena situasi yang mengharuskan dia. Tetapi akhirnya apa terjadi? Dia berkompromi untuk rela untuk mau melakukan itu. Karena tujuannya untuk apa? Untuk dia cari aman. Saudara, perubahan yang terjadi, cara yang salah, respon yang salah yang pertama adalah kita kompromi dengan hal yang salah. Seharusnya tidak demikian. Seharusnya kita mencari jalan keluar. Makanya respon yang pertama inilah yang salah adalah jangan kita berkompromi. Pada waktu perubahan, tekanan terjadi, kita harusnya jangan membiarkan diri kita untuk ikut arus seperti itu, saudara. Ya, habis gimana, Pak? Semua orang juga melakukan hal seperti itu. Saya cuma mau katakan bahwa saudara, ikan mati juga ikut arus. Jadi kalau kita cuma mau ikut arus dan kita mau, ya udahlah, memang kebanyakan orang melakukan hal yang seperti itu. Saya cuma mau katakan, Anda tidak akan pernah mengalami kemajuan. Respon yang salah yang pertama adalah kompromi. Respon salah yang kedua adalah apa? Sebagian orang meresponi perubahan dengan cara bertahan. Mereka melawan perubahan dengan tunggu aja deh, tunggu keadaan kembali seperti semula. Mereka berpikir bahwa berjalannya waktu juga nanti berubah kok. Berjalannya waktu ntar baik sendiri kok. Enggak, saudara yang kasih Tuhan. Menghadapi perubahan, kita tidak bisa dengan bertahan. Saya main basket, saudara. Kalau tim basket saya dalam pertandingan cuma bertahan saja, maka kami akan kelelahan dan kami tidak akan pernah bisa mencetak angka. Kalau kita menghadapi sebuah perubahan dan kita cuma bertahan saja, menghadapi perubahan sekarang di tahun 2020 kemarin masuk 2021 ini, kita cuma bertahan saja, maka saya katakan sama saudara, saudara akan kelelahan. Dan Anda tidak akan pernah mengalami yang namanya mencetak satu keberhasilan. Ini sesuatu yang salah. Hal yang kedua yang salah adalah respon kita adalah bertahan. Respon yang salah yang ketiga adalah apa? Yaitu menyangkalinya. Menyangkalinya. Maksudnya apa?
Mereka menolak atau menghindari perubahan dengan menyangkali perubahan terjadi, tetapi mengabaikan dampaknya. Misalkan ada anggota keluarga yang meninggal. Ada orang yang mulai mengabaikannya, seolah-olah keluarga meninggal masih hidup. Segala sesuatu di ruangannya dibuat sedemikian rupa, seolah-olah dia masih ada di sana. Saya pernah ketemu di Surabaya, untuk mengurapi sebuah rumah, ibunya baru meninggal, kamar orang tuanya minta direnovasi. Tapi sebelum renovasi minta didoakan dulu. Kenapa? Karena tukang yang mengerjakannya diganggu oleh kuasa kegelapan. Karena selama 13 tahun ketika ayahnya meninggal, ibunya mengunci itu. Dan dianggap itu masih ada orang tuanya di sana, masih ada ayahnya. Kamar itu tidak boleh diapa-apakan. Ketika ibunya meninggal setelah 13 tahun, baru kamar itu dibongkar. Saudara bisa melihat di sini bahwa seringkali orang sudah meninggal, tapi ulang tahunnya masih dirayain. Ada nggak yang seperti itu, saudara? Ini namanya menyangkali. Perubahan sudah berubah. Keluarga itu sudah nggak bersama dengan kita. Masih dibikinin perayaan buat dia. Mungkin masih diajak ngobrol dan lain sebagainya. Kalau awal-awal kedukaan ya udahlah. Tapi ketika sampai bertahun-tahun seperti ini, itu persoalan, saudara. Hal yang ketiga yang salah adalah berarti orang ini menyangkali perubahan. Harusnya tidak demikian. Dan ini yang keempat, hal yang harus kita lakukan adalah apa? Pada waktu kita berhadapan dengan perubahan, respon yang tepat adalah kita bisa menelannya. Ketika perubahan terjadi, telan. Pada saat saya masih kecil, orang tua saya selalu mengharuskan saya untuk minum pil minyak ikan. Tuh yang bulat-bulat gitu tuh, minyak ikan. Itu amis, dan saya nggak suka sebenarnya. Tapi diwajibkan untuk minum itu. Selain minum minyak ikan, di hari-hari tertentu, ibu saya juga buatkan, yaitu harus minum dari kujit yang telah diparut dan diperas jadi cairan jamu. Aduh, saudara, itu sesuatu yang membuat saya mual sekali. Kalau minum begituan, saya harus tutup hidung, dan setelah minum itu, saya harus ada makanan lain yang saya masukin ke dalam mulut saya. Bah, itu rasanya tidak enak sekali, saudara. Tapi itu dipaksakan harus seperti itu. Lalu apa yang harus saya lakukan? Daripada saya simpan di mulut saya, lebih baik saya pasrah. Kalau disimpan di mulut, gak selesai-selesai kan? Itu di mulut terus. Itu tersiksa buat saya. Ya udah, akhirnya yang saya lakukan adalah pasrah dan ya telan aja. Tiap kali disuruh, ya udah pasrah, telan, pasrah, telan. Dan memang pada waktu menelannya tidak nyaman, dan pada akhirnya saya paham bahwa semua itu justru telah membuat daya tahan tubuh saya kuat sampai saat ini. Tanpa sadar, ketika saya pasrah, saya menelannya, justru membuat saya kuat. Saudara, perubahan yang dipaksakan datang kepada kita untuk kebaikan. Kita hanya harus menerimanya. Itu saja sebenarnya. Kita hanya harus menerimanya. Ibrani pada pasal 12 ayat 11-13 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Semua orang pernah mengalami perubahan yang dipaksakan. Saya juga mengalami, saudara juga mengalami. Mungkin saat ini juga kita sedang mengalami hal yang sama. Tetapi hanya mereka yang meresponi dengan benar yang akan berakhir dengan kuat. Hasil yang positif, hasil yang sehat, itu tidak akan pernah dihasilkan jika Anda tidak membuat keputusan yang benar. Ketika Anda merespons perubahan dengan benar, pertumbuhan pribadi pasti akan terjadi. Anda tidak bisa memandang hidup lewat perasaan, mengasihani diri sendiri, lewat situasi perasaan putus asa, lalu berharap saya bisa menghadapi perubahan dengan cara yang baik, dengan cara yang konstruktif. Untuk bisa berespon dengan positif, Anda harus mau bertumbuh secara pribadi untuk menghadapi tantangan negatif yang dibawa oleh perubahan. Ketika Anda memilih untuk memiliki cara, yaitu cara pandang yang benar, dan memilih yang benar, ingat ya, cara pandang yang benar, seperti di awal tadi, memilih yang benar, Anda bisa keluar sebagai pemenang dalam semua situasi. Pikirkan Anda, cara pandang Anda mesti benar. Bahkan ketika ada tekanan dari pekerjaan Anda, atau dari situasi lingkungan, atau dari
kondisi zaman saat ini, Anda seharusnya berkata begini, aku akan menggunakan perubahan ini. Karena Roma 8:28, ya kan, Roma 8:28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Anda harus berkata gini, aku akan menggunakan perubahan ini sebagai sesuatu yang menghasilkan kemajuan untuk membuatku lebih besar dan membuatku lebih baik. Saudara, perubahan yang dipaksakan memang tidak enak, tetapi mengatasinya dengan benar akan membuat Anda tambah kuat. Perubahan yang dipaksakan bisa menjadi kesempatan dan bukan peringatan. Dengan memilih respon yang tepat, Anda bisa mengubah setiap situasi menjadi keuntungan bagi Anda. Nah, saya memutuskan untuk tidak duduk dalam depresi pada waktu ada terjadi tekanan. Ada perubahan yang dipaksakan. Saya tidak memutuskan untuk khawatir dengan perubahan apa yang akan terjadi pada saya. Saya memutuskan tetap bersemangat dengan arah baru di dalam kehidupan ini. Mazmur 37 ayat 3-6 sebagai ayat penutup saya berkata begini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Saya berdoa di 2021, saudara mengalami perubahan, menghadapi perubahan bukan dengan ketakutan. Walaupun ada sesuatu yang dipaksakan dari sejak 2020, tapi itu tidak membuat saudara gentar, tapi saudara meresponinya dengan tepat. Saudara mengambilnya dengan pasrah dan menelannya dan mempercayai Anda bisa melewatinya. Ketika itu masuk dalam diri Anda bisa menjadi orang yang meresponinya dengan baik dan percaya kekuatan Tuhan akan memampukan Anda untuk melewati segala sesuatu ini. Saya berdoa, saudara, ketika saudara meresponi dengan benar perubahan ini, maka kemajuan-kemajuan yang hebat akan terjadi bagi kehidupan Anda. Ada amin. Saya percaya minggu pertama ini, minggu ini berkati. Kita akan lebih banyak membahas lagi tentang transisi ini. Selama bulan Januari ini, saya mengajak saudara untuk menyadari kita ada di bumi, kita ada di suatu hal, keadaan, perubahan. Dan kita harus bersiap untuk berhadapan dengan situasi itu. Saya tidak sedang mengajarkan ada sesuatu yang mengawang-awang, yang gak jelas, memberikan mimpi-mimpi kepada saudara, no. Tapi saya sedang mengarahkan saudara kepada kenyataan yang ada. Perubahan ada di depan kita. Dan kita harus siap berhadapan dengan perubahan itu. Amin. Dan saya percaya, saudara bukan menjadi orang yang biasa, tapi saudara menjadi orang-orang yang lebih hebat, lebih luar biasa. Selamat hari Minggu. Selamat menikmati awal tahun baru. Kita semua diberkati dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan percayakan. Kami belajar mengenai perubahan ini. Meresponinya dengan benar. Ketika kami meresponi dengan salah, maka kami juga bisa mengalami kekeliruan. Kami bisa mengalami yaitu ketakutan. Ketika kami berhadapan dengan perubahan, kami tidak seharusnya kompromi dengan hal-hal yang salah. Kami tidak seharusnya menjadi orang-orang yang hanya cuma bertahan saja, mendiamkan itu, tidak tanpa ada satu reaksi bergerak untuk mempercaya, untuk mengambil satu langkah perubahan. Atau kami menjadi orang-orang yang menyangkalinya. Kami tahu ada masalah di dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang kami percaya bahwa kami tidak pernah sendiri. Ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan kami. Melangkah masuk di tahun 2021, kami mempercayai Tuhan Yesus dahsyat. Ini merupakan tahun rahmat Tuhan. Tuhan berjalan di depan kami, membukakan jalan. Tuhan juga berjalan di belakang kami, menutup jalan setan, menutup jalan kegelapan, tidak bisa menggerogoti bagian belakang kami. Kami berjalan dalam terang, kami berjalan dalam kemuliaan. Kami menikmati kuasa, kami menikmati mujizat. Maka aku berdoa dalam nama Yesus, dimanapun jemaat Tuhan berada. Mereka dijamah Tuhan, mereka dijumpai Tuhan, mereka hidupnya diubahkan. Mereka menang atas segala penyakit, mereka menang atas segala virus. Mereka tidak hidup dalam ketakutan, tapi mereka hidup dalam sukacita. Terima kasih Tuhan buat kabar baik yang boleh kami terima di awal tahun ini. Maka terima kasih juga berkati bangsa kami Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Indonesia dalam berkat, Indonesia dalam lawatan, Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Maka berkati gereja kami Zion Church of Christ. Gereja kami ini dalam siaran-siaran online kami diberkati. Doa kami, siapapun yang menyaksikan acara ini dijumpai Tuhan, dilawat Tuhan. Doa kami Tuhan, siapapun yang menyaksikan acara ini, kami berkumpul di bumi, suatu hari kami akan dijemput untuk pesta di dalam kerajaan sorga. Kami percaya kasih karunia Tuhan ada bersama dengan kami. Saatnya kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami akan menerima berkat-berkat Tuhan. Kekasih Kristus arahkan hati,
Aminkan setiap berkat ini menjadi milik kita. Diberkatilah engkau di dalam usahamu, diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau di dalam studi sekolah kuliahmu, diberkatilah engkau di dalam pelayananmu. Apapun yang kau pegang kerjakan di dalam kekudusan, ingatlah perkara ini. Tuhan Yesus Kristus pasti buat kau berhasil diangkat. Tuhan, kau naik ke atas, bukan turun, jadi kepala bukan ekor. Aku berdoa sepanjang minggu, bulan, bahkan tahun ini merupakan minggu, bulan, tahun yang penuh berkat, sehingga siapapun tinggal dengan kau pasti diberkati, keluargamu diberkati, orang tuamu diberkati, saudara-saudarimu diberkati, rumah tanggamu berbahagia. Dan terimalah berkat anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus, penyertai mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku, kita semua sama-sama menjadi warga kerajaan surga yang percaya sama-sama dengan saya. Kita katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat Tuhan, dan selamat menikmati tahun-tahun yang diberkati di dalam kemuliaan Tuhan. Selamat tahun baru, dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.